Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Nurdi Wicaksono. Saya dari kelas D3SI 4803 dengan NIM 607012400107. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Hanung, yaitu melakukan pengujian perangkat lunak pada fungsionalitas checkout pada aplikasi Swipe Lab. Dan untuk spesifik pengujian perangkat lunaknya sebagai berikut. Pertama, pengujian dilakukan menggunakan Catalon Studio. Kedua, test case yang dibuat mencakup positif dan negatif. Ketiga, menerapkan penentuan data uji menggunakan teknik IP atau Equivalent Partitioning dan BVA atau Boundary Value Analysis. Oke, langsung saja masuk ke katalonnya. Di sini saya membuat 3 bagian, yaitu ada test case, ada test suite, ada data file. Test case ini saya gunakan untuk melakukan alur normalnya saja, yaitu alur normal seperti pengguna pada umumnya ketika melakukan uji coba pada aplikasi. Lalu di test suite ini, di bagian sini itu ada letak pengujiannya. Jadi ada satu test case untuk 5 kali jenis pengujian. Lalu di data file ini saya mengimportkan file yang saya sudah buat di Excel, yaitu sebentar. Yaitu isinya seperti ini, ada test ID, ada first name, last name, zip code, lalu ada hasil kondisinya nanti dan juga jenis tesnya. Jadi biar memudahkan saya untuk melakukan pengujian sebanyak 5 kali, saya melakukan setup terlebih dahulu di bagian Excel. Jadi saya tulis terlebih dahulu nama-nama yang ingin diujikan nantinya. Nah, setelah itu saya melakukan import di bagian data file ini. Nanti muncul sesuai dengan apa yang sudah di setup tadi di Excelnya. Oke, untuk di test suite ini ada beberapa hal yang perlu di setup juga, yaitu di bagian show data binding. Setelah kita meng-add test case yang ada di bagian test case ini, kita perlu melakukan setup terlebih dahulu di show data binding. Di show data binding ini ada test data dan juga variabel binding. Test data ini kita memasukkan data yang sudah tadi kita import yang berformat Excel tadi. Lalu ada variabel binding. Di sini kita menuliskan nama-nama yang ingin diujikan nanti pada saat pengetesannya. Yaitu ada var first name, var last name, dan var zip code. Var ini yang dimaksud variabelnya. Oke, langsung saja kita lakukan pengujian aplikasinya. Di sini untuk pengujian pertamanya kita melakukan tes normalnya saja, yaitu positif test, yang dimana kita menginputkan semua field yang dibutuhkan, yaitu seperti first name, last name, dan juga zip code-nya. Dan nanti dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, jika dia berhasil berpindah ke halaman checkout overview ini, maka uji coba berhasil dan tidak ada ditemukan error atau bug sama sekali. Lalu lanjut di test case kedua. Di sini kita mencoba mengosongkan field first name dan last name, dan untuk last name dan zip code-nya masih tetap ada fieldnya. Dan nanti kita lihat apakah ada error atau tidak. Sudah terlihat jelas di sini terdapat error yang bertuliskan error first name is required, yang berarti first name di sini, field first name itu dibutuhkan untuk mengisi informasi data pribadi kita. Dan juga sistem juga sudah melakukan persyaratan untuk memenuhi terlebih dahulu informasi dari data diri kitanya. Lalu di test case ketiga ini kita mencoba mengosongkan last name-nya. Dan nanti juga ada error bertuliskan error last name is required, yang berarti sistem juga mensyaratkan harus menuliskan last name sebagai
sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke button continue ini. Lalu di tes keempat ini kita mencoba memasukkan zip code sebanyak 4 digit yang harusnya itu tidak akan lanjut ketika pengguna mengklik tombol continue. Dan apa yang terjadi di sini bisa dilihat sistem berhasil mendeteksi zip code yang hanya dituliskan 4 digit saja, yang berarti di aplikasi tersebut terdeteksi ada bug. Lalu di pengujian kelima ini juga sama, ya kita memasukkan zip code lebih dari 5 digit, yaitu sebanyak 6, yang jika nanti di continue berhasil, maka pengujian disebut bisa diasumsikan bahwa sistem ini mempunyai bug. Mungkin segitu saja video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.